Ini giliran saya sekarang. Saya ini kalau menasihati banyak-banyak kayak bimbing disertasinya Refli juga saya jadi. Setelah Roy Suryo, Rismond, Tifa mempermalukan diri di depan hakim, kini giliran Refli Harun dipermalukan di depan Mahkamah Konstitusi. Tak lain karena Refli Harun itu kebangetan bodohnya, sampai-sampai hakim itu jengkel, mau menuduh, tapi dia nggak tahu pasal yang dituduhkan. Berikut cuplikannya. Ini giliran saya sekarang. Saya ini kalau menasihati banyak-banyak kayak bimbing disertasinya Refli juga saya jadi. Pertama, kewenangan mahkamah itu masih belum memasukkan PMK 7 2025 Pak Refli ya. Nanti kalau nggak ada nih bisa saya kasih Pak Refli kalau mau ini. Tapi ada yang soft filenya di websitenya Mahkamah Konstitusi. Ini satu-satunya ini. Bapak nih kalau yang gratis mau cepat-cepat aja ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Jadi para jemaah sekalian, kita baru saja menyelesaikan sidang perbaikan permohonan. Memang di MK itu ya begitulah. Jadi kalau kemarin hakimnya lumayan cerewet gitu ya, karena memang sidang pendahuluan itu memang hakim memberikan nasihat. Pada sidang perbaikan kita ikuti apa yang dimaui hakim, lalu kita sampaikan pokok-pokok perbaikannya. Tetapi yang paling substantif dari ini semua sebenarnya adalah kita ingin minta bahwa 3 jenis kelompok ini dikecualikan dari pasal pemidanaan, terutama pencemaran nama baik, fitnah, ujaran kebencian, kemudian juga kemungkinan dikriminalisasi, yaitu 1. Kelompok peneliti, kelompok akademisi, kelompok peneliti, dan kelompok aktivis. Nah, fortunately, Mas Roy, kemudian Rismond dan Dr. Tifa itu masuk ke ketiganya. Beliau adalah akademisi karena pernah mengajar atau masih mengajar. Beliau juga seorang peneliti karena memang melakukan penelitian dengan buku Jokowi's White Paper sebagai buktinya, dan mereka juga aktivis yang menginginkan tegaknya demokrasi di Republik ini. Nah, itu 3 kelompok masyarakat yang rentan untuk dikriminalisasi. Makanya kita minta pasal-pasal yang mentersangkakan RRT itu dihapuskan terhadap 3 kelompok ini. Jadi kalaupun misalnya mereka kemudian dianggap katakanlah melakukan misalnya pencemaran nama baik dan lain sebagainya, jalurnya bukan pidana. Kita minta jalurnya perdata. Walaupun kita tidak mintakan ke MK, tapi for the future berharapnya begitu. Seperti Presiden Prancis ketika dituding bahwa istrinya laki-laki, dia menggugat orang per orang yang menyatakannya secara perdata, bukan secara pidana. Karena kami sampaikan tadi, kawan-kawan semua, yang namanya defamation law atau hukum pencemaran nama baik, itu di negara-negara lain itu sudah banyak dihapuskan. Di Amerika Serikat mayoritas misalnya negara bagian sudah menghapuskan defamation law, sehingga orang bisa bebas menyampaikan kritik. Kenapa? Dengan adanya hukum pencemaran nama baik, fitnah, kemudian ujaran kebencian dan lain sebagainya, memunculkan efek ketakutan hukum kita. Pengertian kalau kita mengatakan, oh kita berani, bukan itu maksudnya. Artinya setiap kita menyampaikan sesuatu, kita berpikir apakah bakal diproses atau tidak, dipidanakan atau tidak. Jadi chilling effect itu terjadi gitu. Dan sehingga yang terjadi adalah self-censorship. Kalau self-censorship yang terjadi, maka tidak baik bagi perkembangan dunia akademik dan juga perkembangan demokrasi kita ke depan. Nah, itulah hal-hal yang ingin kita mintakan, dan mudah-mudahan Hakim Konstitusi tidak lelah, ya kan, untuk membaca permohonan kita yang kali ini jumlah katanya 15.750. Kalau kita bikin kolom di Kompas itu barangkali 20 kolom gitu. Yang satu kolom 1.000 kan, 700 sampai 1.000. Jadi 20 bayangkan. Nah, ini mudah-mudahan mereka bisa menangkapnya, dan permohonan itu kan nanti akan diperkuat oleh saksi dan ahli sesungguhnya. Jadi sebenarnya kami berharap betul ya, ini bisa masuk dalam
pemeriksaan persidangan, istilahnya pemeriksaan persidangan. Jadi pemeriksaan pendahuluan, perbaikan permohonan, kemudian sidang pemeriksaan persidangan yang menghadirkan pihak pemerintah, DPR, bahkan pihak terkait yang punya kepentingan boleh juga masuk sebagai interventor. Jadi dia melakukan intervensi yang disebut pihak terkait di sini. Kemudian juga nanti kita akan menghadirkan saksi dan ahli-ahli. Mungkin Profesor Henry Subiakto kita bawa kembali ke sini, Rocky Gerung kita bawa kembali ke sini, Ugro Seno kita bawa kembali ke sini untuk membuktikan bahwa dalil-dalil yang kita kemukakan itu tidak hanya sifatnya normatif saja, tetapi secara faktual memang sudah terjadi dan kemudian mengkriminalisasi atau menyebabkan mereka mengalami kerugian konstitusional. Bahasa di sana mereka dikriminalkan, bahasa di sini mereka mereka mengalami yang namanya kerugian konstitusional, ya. Karena itulah kita masuk ke sini, kita perjuangkan normanya agar secara faktual kalau norma itu berubah, maka mereka kemudian bisa mendapatkan sebuah treatment terhadap kerugian konstitusional yang sudah mereka alami sejak berbulan-bulan. Paling tidak sejak Pak Jokowi atau Mr. Jack, ya kan, itu mengadukan mereka pada tanggal 30 April 2025. Nah, untuk selanjutnya saya memberikan kesempatan kepada Dr. Tifa sebagai pemohon pertama, Mas Roy pemohon kedua, dan Rismon pemohon ketiga untuk menyampaikan sesuatu hal. Silakan. Ini giliran saya sekarang. Kejengkelan Hakim Mahkamah Konstitusi, kejengkelannya itu tidak dapat ditahan. Karena apa? Refli Harun itu seperti mahasiswa, sedikit-sedikit tanya, sedikit-sedikit minta itu, minta soft copy, sampai Hakim Mahkamah Konstitusi mengatakan bahwa meladeni Refli Harun ini serasa membimbing mahasiswa disertasi, minta gratis, minta itu. Namanya pakar ahli hukum tata negara, kok begini? Pantesan aja Sri Refli Harun itu dipecat Pak Jokowi, gara-gara nggak becus bekerja. Yang jadi pertanyaan di sini, Pak Jokowi dituduh nggak punya ijazah tapi pandai bekerja, pandai memanage pekerjaannya, hasilnya ada. Refli Harun mengatakan sendiri, saya pakar hukum tata negara, tapi di depan persidangan selalu mempermalukan dirinya sendiri. Ini kan langkah ini, aneh tapi nyata. Lebih aneh lagi, keluar di persidangan, Refli Harun mengatakan bahwa hakimnya cerewet, hakimnya nggak mau ngerti, dia yang harus mengerti. Nah ini kan dibalik faktanya. Semua orang yang di luar prinsipnya, di luar kemauan Refli Harun, pasti dimusuhi, dianggap nggak bener, nggak becus. Padahal dia sendiri itu yang nggak ngerti. Itulah sistem pemikiran apa yang dipikir Refli Harun, Roy Suryo, dan satu kubangannya itu, ternak panci, itu berbeda dengan orang normal. Dengan kata lain, apapun kata mereka harus mengikuti. Apapun kata orang lain itu dianggap tidak benar. Salam waras.